Bahkan Denny tuh teman sekamarnya Otto juga sempat bercanda waktu itu. Weh Otto, ngapa kau disamperin sama petugas? Awas weh, jangan-jangan ini terakhir kali kami ngelihat kau. Kata dia kayak gitu, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wae? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Kalau ada yang lagi sumpek sama kegiatan sehari-hari, Wak, boleh ambil jeda sebentar, pergilah itu jalan-jalan atau traveling, Wak. Traveling memang menjadi salah satu cara healing paling ampuh ya kan. Ada nggak di antara kalian yang suka traveling juga? Kalau kalian suka traveling nih, Wak ya, kisah ini akan jadi reminder buat kalian untuk lebih hati-hati. Kenapa? Karena di video ini aku akan bercerita tentang nasib tragis yang menimpa seorang laki-laki bernama Otto Warmbier waktu dia lagi traveling ke Korea Utara. Ya, Korea Utara, bukan Korea Selatan. Meski terkenal sebagai negara yang tertutup, Wak, Korea Utara ini sebenarnya bisa didatangi untuk liburan loh. Tapi aturannya memang ketat kali. Semua turis harus didampingi pemandu kemanapun mereka pergi. Kalau ada aturan yang dilanggar, Wak, akibatnya itu bisa fatal. Pemerintah Korea Utara ini tidak akan segan-segan untuk menahan, memenjarakan, dan juga berbuat sesuka hati mereka. Ini juga lah yang dialami sama seorang laki-laki yang tadi kusebutkan namanya, yaitu Otto. Katanya Wak, Otto ini sempat berbuat nekat selama liburan di sana sehingga dia ini pun harus menanggung akibatnya. Nah, penasaran apa yang sudah Otto lakukan di sana dan apa konsekuensi yang dia dapat? Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah ini dialami oleh seorang laki-laki muda bernama Otto Warmbier. Wah, Otto ini tuh lahir di Ohio, Amerika di tanggal 12 Desember tahun 1994. Dia ini merupakan anak sulung dari pasangan Fred dan juga Cindy. Oleh lingkungan sekitarnya, Wah, Otto tuh dikenal sebagai anak yang cerdas, gitu kan, anak pintar, anak yang humble. Dan sewaktu SMA, Wah, Otto ini berhasil menyabet peringkat 2 tertinggi di angkatannya. Dia pun mendapatkan kehormatan untuk ngasih speech tuh atau pidato waktu acara kelulusan. Karena memang biasanya di sekolah-sekolah Amerika, Wak, murid yang boleh ngasih speech pas kelulusan itu ya antara ranking 1 atau ranking 2 di sekolahnya gitu. Lalu setelah dia lulus SMA, Otto pun lanjut kuliah di Universitas Virginia dengan ngambil 2 jurusan sekaligus, Wak, yaitu yang pertama ekonomi dan yang kedua perdagangan. Selain memang terkenal cerdas, Wak, hal lain yang menonjol dari seorang Otto adalah dia ini suka traveling. Dia pernah coba jalan-jalan ke Kuba, Ekuador, Israel, Cina, Hong Kong, dan juga masih banyak tempat yang lainnya. Lalu dari hobinya ini, pada akhir tahun 2015, Otto tidak sengaja nemuin website milik travel agent yang bernama Young Pioneer Tours, Wak. Bisa dibilang Young Pioneer Tours ini tuh macam beda dari travel agent pada umumnya tuh loh, Wak, ya. Mereka tuh punya slogan, destination your mother would rather you stay away from, atau tujuan wisata ke tempat-tempat yang bakal dilarang sama mamamu, kayak gitu. Artinya si travel ini nawarin paket liburan ke destinasi-destinasi ekstrim, dan yang paling populer di travel agent itu adalah destinasi ke Korea Utara. Seperti yang kita semua tahu, Korea Utara ini kan terkenal sebagai negara yang tertutup kali kan, dan nggak bisa diakses sama sembarangan orang ya kan. Rasanya Korea Utara tuh punya banyak sekali misteri yang tidak betul-betul diketahui oleh publik dunia. Tapi justru sisi misterius inilah, Wak, yang jadi daya tariknya Korea Utara. Nah, travel agent Young Pioneer Tours ini udah sering memang nganterin turis ke Korea Utara ini, dan selama ini nggak pernah ada masalah, aman-aman aja. Tapi itu hanya berlaku kalau para turis patuh sama aturan ketat yang udah mereka buat. Salah satunya yaitu mereka ini dilarang pergi tanpa didampingi pemandu. Ya itu nggak boleh, itu aturan yang udah pakem lah di travel agent ini. Kalau ada yang ngeyel, mereka bakal dikurung di hotel dan nggak boleh ikut city tour. Jadi aturan ketat ini ya itu nggak boleh kelayapan sendirian gitu. Sama kalau misalnya mau ikut ke travel agent ini. Nah, pas si Otto tahu kalau travel agent ini punya paket wisata ke Korea Utara, dia pun tertarik, Wak, dan langsung lah tuh dia daftar saat itu juga ya kan. Nah, waktu itu total peserta yang ikut ke perjalanannya si Otto ini sekitar 10 orang, Wak, termasuk si Otto. Dan mereka juga nih berasal dari negara yang berbeda-beda, si turis-turis ini. Nah, waktu itu mereka dijadwalkan untuk berangkat ke Korea Utara di tanggal 29 Desember 2015 dengan titik kumpulnya di Bandara Beijing ya. Nah, rencananya mereka akan liburan selama 5 hari. Dan itu berarti mereka bakal ngerayain pergantian tahun baru 2016 di Korea Utara.
Dah tuh, singkatnya hari keberangkatan pun tiba. Sesampai di Korea Utara nih, mereka langsung dibawa ke hotel Yangakdo di Pyongyang, Wak. Dan FYI, Wak, ini adalah salah satu hotel besar di Korea Utara. Nah, biasanya para turis-turis yang datang ke Korea Utara ini memang bakal diarahin untuk nginap di hotel ini gitu ya. Nah, hotel Yangakdo ini termasuk mewah di sana, dan di dalamnya itu ada macam restoran, ada kolam renangnya, ada saunanya, dan juga bahkan ada barbershopnya, Wak. Pastinya para tamu juga bebas menikmati semua fasilitas itu. Tapi di sana mereka dilarang untuk naik ke lantai 5. Pokoknya semua kalian boleh akses gitu, kecuali lantai 5. Nggak ada yang betul-betul tahu apa yang sebenarnya tersimpan di lantai 5 itu, Wak. Tapi banyak yang percaya kalau di lantai 5 itulah para intel Korea Utara memantau semua gerak-gerik tamu yang ada di hotel itu. Dimana semua CCTV, pengeras suara, monitor, dan segala macam perangkat keamanan dikendalikan dari lantai 5 itu. Katanya kayak gitu. Dan saking private-nya kali lantai 5 ini, Wak, sampai-sampai semua lift di hotel tuh nggak ada yang dikasih tombol 5 buat ke sana, Wak. Jadi dari lantai 4 langsung skip ke lantai 6. Padahal biasanya di banyak hotel kan, banyak hotel atau gedung tinggi kan angka yang dihilangin justru angka 4 ya kan, Wak, karena dianggap angka sial. Ini enggak, angka 5 yang mereka hilangkan ya, karena memang nggak boleh diakses ke sana. Tapi, Wak, lantai 5 ini katanya bisa diakses lewat tangga. Iyalah, harus bisa tetap diakses karena kan di 5 juga ada aktivitas intel itu kan katanya kan. Jadi satu-satunya jalan ke sana cuma pakai tangga. Tangganya pun nggak semua orang tahu lah di mana gitu. Dah nih, meskipun para turis sudah dilarang pergi ke sana, Wak, ternyata ada yang diam-diam nyelinap masuk. Menurut kesaksian mereka, katanya di lantai 5 ini ada banyak sekali ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Ada yang pernah berhasil turis, entah siapa lah itu yang masuk ke lantai 5 itu. Cuman itu banyak ruang-ruangan terkunci, dan apa isi dalam ruang-ruangan itu wallahu alam. Cuma Korea Utara dan Tuhan aja yang tahu, Wak, istilahnya. Dan selain itu, dinding lorong ini juga dipenuhi oleh banyak sekali poster berisi propaganda. Salah satunya bertuliskan, "Mari kita persenjatai diri dengan patriotisme Kim Jong-un," atau pemimpin tertinggi Korea Utara. Nah, itu salah satu poster ya. Agak serem ya. Oke, balik lagi ke kisahnya Otto, Wak. Jadi selama dia menginap di hotel Yangakdo ini, Otto ini sekamar sama salah satu turis dari Inggris yang bernama Danny Gretton. Nah, pembawaan Otto yang memang ramah, humble, dan suka bercanda ini bikin dia langsung bisa akrab sama si Danny dan juga peserta tur lainnya. Alhasil, Otto pun dapat banyak teman baru lah kan di sana. Nah, awalnya Otto sama kawan-kawan barunya itu diajak tuh, Wak, buat city tour ke tempat-tempat bersejarah di Korea Utara. Lalu pas tiba malam pergantian tahun nih, mereka diajak ke macam alun-alun pusat kota Pyongyang tuh lah, Wak. Disebut Kim Il Sung Square. Pergi jalan-jalan ke sana, dan di sana juga mereka berbaur sama ribuan masyarakat Korea Utara yang juga lagi ngerayain malam pergantian tahun 2016. Dah sana lah itu kumpul segala macam. Dan setelah acara itu selesai, mereka balik lagi ke hotel nih, Wak, untuk party sambil minum-minum sampai pagi. Itu jadwal kegiatan tour travel mereka. Nah, saking asiknya party, Wak, mereka tuh sampai nggak sadar kalau disitulah masalah mulai terjadi. Dimana setelah mereka balik dari alun-alun ke hotel ini, nggak ada satupun yang tahu kemana perginya si Otto. Jadi Otto nih nggak ikut party sama mereka di hotel, Wak. Entah dia nih ngilang kemana. Tapi waktu itu mereka belum pada ngeh nih. Dan party itu baru selesai sekitar jam 4:30 pagi. Nah, lalu waktu Denny roommate-nya si Otto itu balik ke kamar, dia udah ngelihat si Otto ini ternyata udah tidur, Wak, udah tidur pulas. Barulah di situ Denny sadar, loh, Otto udah tidur, kapan dia balik? Iya, Ding, kayak dari tadi aku juga nggak ngeliat dia di party nih. Mungkin habis malam tahun baruan tadi dia capek kali ya, makanya dia langsung tidur. Ya udahlah, biarin aja gitu, Wak. Jadi di situ Denny tuh nggak nanya apa-apa ke si Otto, dan Denny juga nggak mencurigakan apapun. Ya udah, dia pikir, oh iya, Ding, tadi nggak ada si Denny, oh dia udah tidur, yang penting di sini. Berarti habis dari alun-alun dia langsung balik tidur gitu, pikirnya si Denny. Dah lah. Dan nih pagi harinya di tanggal 1 Januari 2016, nih udah hari pertama di 2016, Wak, ya. Rombongannya si Otto ini kembali diajak city tour. Walau si Otto itu sempat menghilang, hari itu dia tetap ikut rangkaian wisata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Wak. Hari berikutnya juga begitu, hari berikutnya juga begitu, dan sampailah di hari terakhir mereka liburan, mereka udah harus balik ke Beijing nih, Wak. Titik kumpul yang sama seperti waktu berangkat kan, mereka pokoknya PP-nya tuh Beijing Korut gitu kan. Sampai di sini mereka juga masih happy-happy aja. Padahal tanpa sadar sebuah masalah besar akan terjadi. Nah, ini nih, masalah apa itu? Masuk. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 2 Januari 2016, Otto dan rombongannya ini, Wak, berangkatlah ke bandara Pyongyang, ya kan. Tapi pas mereka ini udah boarding dan sebentar lagi mau take off nih ke Beijing, tiba-tiba datang nih 2 petugas Korea Utara nyamperin si Otto. Mereka tepuklah pundaknya si Otto dan ngasih kode macam,
ikut kami, kata gitu. Nah, dilihat dari ekspresinya, Wak, Otto juga nggak panik sama sekali gitu loh. Mungkin Otto itu kira dua petugas ini cuma mau ngecek tasnya aja, atau bisa juga ada barang Otto yang mungkin ketinggalan dan mau dikembalikan sama si dua petugas ini gitu kan. Kawan-kawan Otto yang lain juga mikir hal yang sama. Mereka nggak curiga apa-apa, Wak. Bahkan Denny tuh teman sekamarnya Otto juga sempat bercanda waktu itu. Weh, Otto, ngapa kok disamperin sama petugas? Awas weh, jangan-jangan ini terakhir kali kami ngelihat kau. Kata dia kayak gitu, Wak. Nah, Otto ngerespon, lucu kau, katanya kayak gitu. Dah, masih bercanda tuh. Otto pergi lah ini kan sama dua petugas tadi. Nah, awalnya rombongan si Otto ini mikir penerbangan mereka bakal delay untuk nungguin si Otto ini balik ya kan. Tapi nggak lama kemudian dua petugas tadi tiba-tiba datang lagi nih, nyamperin mereka dan dua orang ini ngasih pengumuman. Mohon perhatian, Otto Warmbier saat ini lagi sakit parah dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Dengan terpaksa pesawat akan diterbangkan tanpa Otto. Kaget lah mereka. Hah? Otto sakit, Pak? Bukannya tadi baik-baik aja, dia masih sehat, masih ketawa sama saya. Emang Otto sakit apa, Pak? Kenapa kita nggak nunggu sampai Otto sembuh aja? Kalau kita pulang duluan terus nanti gimana? Otto pulangnya gimana? Gitu kata mereka. Semua pertanyaan itu berkecamuk, Wak, di benak rombongannya si Otto ini. Mereka nggak bisa ngelawan keputusan dari petugas Korea Utara ini ya kan. Bahkan para pemandu dari travel agent yang Pioneer Tours itu juga yang cuma bisa manut aja, cuma bisa pasrah aja waktu itu, disuruh balik-balik. Akhirnya di sana mereka pun tetap terbang ke Beijing tanpa Otto. Otto ditinggal. Ya, nah sesampainya di Beijing, para pemandu ini memang masih terus berusaha untuk ngubungin si Otto ya kan. Tapi hasilnya nihil, mereka nggak bisa ngontak Otto sama sekali, Wak. Begitu juga dengan keluarga si Otto, nggak bisa dihubungi si Otto ini. Satu-satunya informasi yang mereka dapat cuman dari berita yang dirilis sama KCNA, ini Korean Central News Agency, kantor berita resmi milik pemerintah Korea Utara, Wak ya. Dimana pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 dan 22 Januari nih, Wak ya, KCNA ini merilis berita yang berisi seorang mahasiswa asal Amerika bernama Otto Warmbier saat ini telah ditahan di Korea Utara karena kedapatan melakukan tindakan permusuhan terhadap negara. Itu highlightnya, Wak. Berita itu langsung bikin keluarga si Otto dan semua orang yang ada di rombongan travel Ottonya kemarin langsung shock lah. Loh, bukannya kemarin katanya si Otto ini sakit parah, kenapa sekarang berita jadi kayak gini? Pihak keluarga sama sekali nggak percaya kalau Otto sudah ngelakuin tindakan permusuhan terhadap Korea Utara, Wak. Sama sekali nggak percaya karena kan selama ini Otto tuh dikenal humble, jujur, dan dia juga nggak pernah neko-neko ya kan. Bahkan ayahnya si Fred Warmbier itu langsung muncul loh, Wak, di konferensi pers dan dia menegaskan kalau anakku bukanlah penjahat katanya. Mereka bilang Otto hanyalah turis muda yang penasaran aja sama budaya asing, bukan orang yang punya niat untuk melawan negara. Memang hobinya traveling kemana-mana kayak gitulah. Tapi sesaat kemudian barulah mereka tahu, Wak, kalau ternyata selama liburan kemarin Otto kan sempat ngilang kan. Waktu habis malam tahun baruan tuh kan teman-temannya lanjut party tuh, tapi kan si Otto nggak ikut kan. Nah di situ apa mungkin di rentang waktu itu sebenarnya Otto ini lagi diam-diam melakukan sesuatu. Di titik itu juga Otto masih nggak bisa dihubungin, Wak ya. Udah alhasil pihak keluarga pun nggak bisa mengkonfirmasi langsung ke si Otto ini soal berita tadi. Kenapa Otto, ada apa tadi sama kau? Nggak tahu sama sekali, Wak. Nah, menyusul berita tentang penahanannya si Otto, Wak, di tanggal 29 Februari 2016, pemerintah Korea Utara pun akhirnya mengadakan konferensi pers. Selama konferensi itu berlangsung di hadapan para awak media, Wak, di hadapan para awak media nih ya, Otto terang-terangan mengakui perbuatannya. Dia bilang waktu itu, nama saya Otto Warmbier, umur saya 21 tahun. Dengan ini saya sampaikan bahwa saya telah melakukan kejahatan berat terhadap rakyat dan juga pemerintah Korea Utara. Sebenarnya saya datang ke sini dengan membawa misi, di mana saya sudah menyusun rencana untuk mencuri poster slogan milik Korea Utara yang terpajang di Hotel Yangakdo. Mohon maafkan saya, terima kasih pada pemerintah Korea Utara karena sudah memberikan saya kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Juga untuk memohon pengampunan dan memohon agar nyawa saya diselamatkan. Itu kata Otto. Dia ngaku di situ kalau dia nyuri poster propagandanya Korut. Mungkin ada juga yang penasaran kan, kenapa sih Otto ini nyuri poster itu? Nah, dia apa tujuannya? Nah, sebenarnya masih banyak hal lain, Wak, yang Otto sampaikan waktu konferensi pers ini. Ini aku coba rangkum aja nih, ini kenapa alasan dia nyuri itu posternya. Tapi tolong perlu kalian ingat kalau ini diambil dari kesaksiannya si Otto saat selama konferensi itu, yang dimana juga di kemudian hari orang percaya kalau konferensi itu juga cuma settingan aja.
Nah jadi Wak, di konferensi itu si Otto ini cerita, sebagai orang yang lahir dan tumbuh besar di Amerika, Otto ini diajarkan bahwa Korea Utara ini merupakan negara komunis yang misterius, terisolasi, dan juga tertinggal dari segi pendidikan. Dan FYI Wak, hubungan antara Amerika sama Korea Utara ini memang nggak akur. Amerika sama Korea Utara udah nggak pernah betul-betul punya hubungan diplomatik tuh Wak. Katanya Amerika ini ngelakuin banyak sekali hal untuk ngebuktiin kalau mereka lebih unggul dari Korea Utara. Salah satunya yaitu dengan, katanya nih ya, dengan nyuruh gereja untuk ikut merendahkan tanda kutip Korea Utara. Sebagai bentuk penghinaan terhadap Korea Utara, mereka ini bakal nyuri simbol-simbol penting milik Korea Utara untuk dipajang ke gereja. Simbol itu bisa apa aja Wak, tapi dalam kasusnya si Otto ini, simbol yang dimaksud itu adalah slogan propaganda itu tadi, yang tadi itu loh. Nah, salah satu jemaat gereja di tempat si Otto ini tinggal tahu Wak, kalau si Otto ini mau liburan ke Korea Utara. Dia bilang lah ke si Otto, Otto, dengar-dengar kau mau pergi ke Korea Utara ya? Daripada cuma jalan-jalan, kami punya misi nih buat kau. Katanya, misi apa? Si Otto nanya ya kan. Curilah itu slogan propaganda korup yang kau temukan di sana. Bawa pulang ke sini biar kami bisa gantung itu poster ke gereja, katanya. Hah? Buat apa kalian menggantung slogan itu di gereja? Kata si Otto lagi. Orang ini bilang, mencuri slogan Korea Utara akan jadi bentuk penghinaan bagi mereka. Kalau kau berhasil menjalankan misi ini, gereja bakal ngasih uang sebagai hadiahnya, kata si orang ini. Nah denger itu Otto langsung tertarik Wak. Otto kan anak sulung dan dia juga punya adik ya kan. Nah dari situ dia berencana mau pakai uang hadiah itu untuk biaya sekolah adiknya. Dan misi ini kata Otto juga didukung oleh salah satu komunitas Z Society yang ada di kampusnya, which is di Universitas Virginia. Nah Otto ngelihat mahasiswa yang join di komunitas Z ini Wak, pada banyak dibantu tuh untuk mendapatkan kerjaan layak dengan gaji besar setelah lulus. Nah Otto pengen join itu juga. Dan misi ini jadi salah satu syarat untuk pendaftaran ke Z Society ini Wak. Nah akhirnya disitulah Otto nerima si misi ini. Nah untuk menjalankan misinya, Otto udah nyusun rencana matang katanya, dimana dia ini sengaja pilih sepatu yang paling gak berisik. Biar apa? Biar gampang kalau mau nyelinap ke ruangan-ruangan rahasia. Jadi beberapa jenis sepatu kalau misalnya gesekan sama lantai kan biasanya agak berisik kan Wak. Makanya Otto ini katanya juga salah satu persiapan misinya adalah dia beli atau dia pilih sepatu yang paling senyap kali gitu Wak. Tapi meskipun rencananya itu udah sematang mungkin, aksi ini tetap ketahuan rupanya. Jadi seperti yang sudah aku ceritakan tadi, Otto pun ditahan tepat sebelum dia terbang ke Beijing. Nah, itu alasan si Otto di konferensi itu, kenapa dia curi itu poster, ada misi, ada apa segala macam gitu. Nah meski dia sudah melakukan kejahatan Wak, katanya nih pihak Korea Utara tetap memperlakukan si Otto ini dengan sangat baik. Dalam konferensi pers tadi juga si Otto ini cerita, pemerintah Korea Utara sudah memperlakukan saya dengan sangat-sangat manusiawi katanya. Saya sehat dan saya tidak mengalami tekanan mental. Saya menjadi sadar narasi jelek yang selama ini didoktrin oleh Amerika tentang Korea Utara itu tidak lain hanyalah alasan untuk menyebarkan kebencian. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, kata si Otto. Otto di situ minta maaf sampai nangis-nangis Wak. Dia kelihatan macam nyesal kali dan macam takut kali. Tapi kembali lagi aku ingatkan kalau konferensi pers atau informasi barusan yang kalian dengar ini kemudian dianggap janggal. Langsung dianggap janggal sama banyak orang Wak. Walaupun Otto ini sempat nangis-nangis macam menyesal kali kan, tetap banyak yang percaya kalau settingan itu. Langsung gak enak perasaan mereka Wak. Dan apa yang terjadi setelah konferensi? Apa yang terjadi setelah si Otto ini muncul memberikan kesaksian setelah berbulan-bulan ditahan? Masuk. Nah jadi setelah berita tentang konferensi persnya si Otto ini tersebar di Amerika, pihak keluarga dan kawan-kawan dekatnya Otto ini banyak sekali yang menentang tentunya Wak. Mereka kenal baik kali sama si Otto dan tahu kalau Otto itu bukan tipikal orang yang suka berbuat senekat itu. Kalau Otto betulan nyuri poster propaganda milik Korea Utara itu pasti cuma iseng aja. Mungkin si Otto ini pengen bawa kenang-kenangan yang ikonik itulah dari sana. Itulah pikiran mereka. Kalaupun memang betul si Otto ini ambil itu ambil itu poster ya, nggak ada tuh pakai misi apa lalala, nggak ada. Tapi sayangnya Wak, di Korea Utara keisengan sesepele apapun itu dikategorikan sebagai kejahatan besar Wak. Nah biar posisi Otto sebagai pelaku ini makin berat, keluarga ini menduga Korea Utara tuh sengaja ngarang cerita soal si Otto ini dapat misi dari gereja lah, Otto yang pengen join di komunitas di society lah, Otto yang milih sepatu paling senyap biar bisa nyelinap masuk ke ruang-ruangan rahasia lah. Itu tuh cuma karangan aja. Kecurigaan pihak keluarga ini Wak diperkuat dengan kesaksian dari gereja dan juga komunitas di society ini. Ini memang ada Wak. Pihak gereja bilang kalau kami
sama sekali nggak pernah ngasih misi apapun ke Otto. Dan apa untungnya bagi kami juga untuk ngegantung slogan Korea Utara di gereja? Ini jelas nggak masuk akal lah. Dan selain itu komunitas dissociate ini juga bilang kalau Otto tuh nggak pernah daftar sebagai anggota mereka. Jadi bisa disimpulkan kalau narasi soal Otto yang ngejalanin misi ini sebagai syarat untuk join ke komunitas dissociate ini adalah salah satu yang salah gitu loh. Akhirnya karena menduga kalau Otto ini kemungkinan dijebak, pihak keluarga pun berusaha untuk mencari bantuan biar bisa nyelamatin si Otto. Dan waktu itu Otto masih ditahan ya, dan dia nggak bisa dihubungi sama sekali, masih. Tapi sayangnya karena Amerika nggak punya hubungan baik, nggak punya hubungan diplomatik sama Korea Utara, Amerika juga kesulitan lah dalam nanganin kasus ini. Bahkan nih Amerika tuh sampai minta tolong sama Swedia loh buat menjadi perantara, karena memang Swedia ini punya hubungan diplomatik sama siapa? Sama si Korea Utara. Tapi tetap aja prosesnya juga lama dan hasilnya juga nihil. Nah, karena pihak keluarga dan pemerintah Amerika tuh nggak bisa berbuat banyak hal nih ya, akhirnya pada tanggal 16 Maret 2016 atau sekitar beberapa bulan, 3 bulan kali ya setelah si Otto itu ditahan, Korea Utara pun menyeret Otto ke persidangan. Para staf hotel yang ngabdo ini didatangkan juga untuk menjadi saksi, lalu sebagai buktinya mereka langsung menayangkan rekaman CCTV di hari kejadian itu. Ada CCTV-nya, Wak. Rekaman CCTV itu diambil pada tanggal 1 Januari 2016 jam 1:57 malam atau pagi, dini hari. Nah, di rekaman itu terlihat ada seseorang lagi merobek poster dari dindingnya hotel. Tapi rekamannya juga nggak jelas, Wak. Kelihatan buram dan nggak bisa disimpulkan itu Otto apa bukan. Nah, pihak hotel bilang kalau di jam itu semua staf tuh udah pulang. Jadi, orang yang terekam di CCTV itu dipastikan bukan staf mereka. Dan karena di saat yang sama si Otto ini sempat ngilang dari rombongannya, mereka pun nyimpulin kalau itu adalah Otto. Terus, nah ini nih Wak yang bikin kasusnya makin gak masuk akal lagi. Kalau kalian tahu Wak, rekaman di CCTV itu juga menunjukkan kalau sebenarnya poster tuh nggak dicuri. Poster tuh cuma dicopot dari dinding, terus ditaruh di lantai. Posternya nggak dibawa pergi kemana-mana, Wak. Betulan cuma ditaruh di lantai aja. Tapi entah kenapa pihak Korea Utara ini tetap nganggap kalau poster itu dicuri dan si Otto ini lah pelakunya. Ya walaupun kita cuma bisa lihat si poster itu langsung ditaruh di bawah, habis itu habis kan video CCTV-nya, cuma itu doang yang ke-publish, Wak. Setelah itu kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi yang di-publishnya itu ditaruhnya di bawah, orang-orang beranggapan itu kan dicuri namanya. Tapi Korea Utara menganggap sebaliknya, Wak. Dah lah tuh. Kira singkatnya, karena bukti dan juga pengakuan saksi itu dianggap sinkron, para juri di Korea Utara waktu itu, Wak, nggak butuh waktu lama untuk ngambil keputusan. Kalau biasanya persidangan kasus yang ngelibatin warga negara asing atau turis ini butuh waktu berbulan-bulan, Wak ya. Di kasusnya si Otto itu cuman butuh 1 jam. Dan hasilnya adalah Otto dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan politik terhadap Korea Utara. Dan sebagai hukumannya, Wak, Otto harus mendekam di penjara selama 15 tahun sambil kerja paksa. 15 tahun kerja paksa pula. Waktu dengar hasil putusan itu, Otto langsung nangis. Dia berkali-kali minta tolong selamatkan saya, tolong selamatkan hidup saya. Nanti keluarga saya gimana? Saya ini anak tertua, apa segala macam itu. Katanya Wak, Otto ini terus menangis sambil terus minta tolong. Tapi mau segimanapun dia meratap, tetap nggak ada yang bisa nolongin dia, Wak. Keluar putusannya Otto bersalah, penjara kerja paksa. Ya Allah. Nah, setelah sidang itu selesai, Wak, nggak ada lagi yang tahu gimana keadaannya si Otto ini. Apakah Otto ini udah langsung masuk penjara kah? Apa Otto ini juga harus disuruh kerja paksa lah? Dan kalau iya di mana dan kerja paksa apa yang Otto lakukan, nggak ada yang tahu, Wak. Nggak ada yang betul-betul tahu. Pihak keluarga pun terus juga tetap berusaha mencari bantuan untuk bisa nolongin si Otto, ya kan. Pemerintah Amerika yang saat itu dipimpin sama Presiden Barack Obama juga masih berusaha untuk negosiasi sama Korea Utara. Tapi lagi-lagi hasilnya buntu, nggak ada. Lalu pada bulan Januari 2017 terjadilah itu kan pergantian presiden di Amerika. Donald Trump naik nih menggantikan Obama. Dan entah karena kebetulan atau memang ada usaha-usaha yang nggak dibuka di publik nih, Wak ya. Tiba-tiba selang 5 bulan sejak Trump jadi presiden, Wak, pada bulan Juni 2017, pemerintah Korea Utara sepakat untuk memulangkan Otto. Dipulangkan, nggak usah nunggu 15 tahun. Bisa. Dan waktu itu Otto dijadwalkan pulang pada tanggal 13 Juni 2017 dengan diterbangkan dari Pyongyang pakai jet khusus, Wak. Jadi bukan pesawat komersialnya. Nah, waktu itu Otto katanya ditemani sama perwakilan dari Departemen luar negeri Korea Utara. Tentu kabar kepulangan Otto ini sambut haru kali sama pihak keluarga, ya kan. Wah, udah lama kali mereka nggak ketemu sama si Otto. Otto akhirnya dibebaskan gitu. Tapi suasana yang harusnya penuh sukacita itu tiba-tiba berubah, Wak. Waktu Otto keluar dari pesawat,
Pihak keluarga kaget sekaget-kagetnya karena Otto itu pulang dalam keadaan koma. Kondisi fisiknya memprihatinkan, wah. Rambutnya ada yang tercukur, giginya rusak, badannya kurus sekali, dan wajahnya juga berubah drastis dari sebelumnya. Akhirnya Otto langsung dilarikan ke rumah sakit waktu itu juga. Kenapa anakku? Kayak gitu kondisi si Otto, Wak. Ditanya kadang, kenapa nih wargaku kok bisa jadi kayak gini pulang-pulangnya? Nah, pemerintah Korea Utara bilang kalau Otto tuh udah lama koma sejak bulan Maret 2016 atau 3 bulan sebelum dia dipulangkan. Karena apa? Karena keracunan makanan dan juga konsumsi obat tidur yang berlebihan. Kata Korea Utara kayak gitu. Tapi setelah dicek sama dokter Amerika, dokter bilang kalau otaknya si Otto ini mengalami kerusakan parah akibat kekurangan oksigen dalam waktu yang lama. Dokter waktu itu nggak nemuin adanya tanda-tanda keracunan makanan atau konsumsi obat berlebihan, Wak, nggak ada. Dan saat itu kedua matanya si Otto ini masih kebuka, Wak, dan dia ini juga bisa ngeluarin suara-suara. Tapi itu semua terjadi tanpa sadar. Kalau misalnya kalian ingat kisah Sleeping Prince asal Arab yang pernah aku ceritain di video ini nih, pangeran ini kan koma selama 20 tahun dan juga kehilangan kemampuannya untuk ngerespon secara sadar kan, Wak. Nah, kondisi si Otto kurang lebih sama kayak pangeran itu, kurang lebih sama. Sesekali Otto tuh masih memang bergerak, Wak, masih juga bersuara ya, tapi itu cuman refleks aja. Ya, keluarga masih terus berusaha untuk ngobatin si Otto juga waktu itu. Tapi sayangnya Otto nggak bisa sembuh, Wak. Dan hanya selang 6 hari setelah Otto pulang, tepat dari tanggal 19 Juni 2017, Otto meninggal dunia di umur 22 tahun. Meninggal dia. Kematian Otto pun pastinya langsung membuat masyarakat Amerika marah sama rezim Korea Utara. Mereka yakin betul kalau selama Otto ditahan di sana, pasti Otto ini ngalamin banyak sekali penyiksaan. Orang buktinya dokter Amerika bilang kalau kerusakan di otaknya si Otto itu terjadi gara-gara kekurangan oksigen dalam waktu yang lama, ya kan? Emangnya diapain si Otto sampai bisa-bisanya kekurangan oksigen kayak gitu? Pasti ini disengaja hidup dan pasti ini dalang utamanya Korea Utara nih, kata masyarakat Amerika kayak gitu, Wak. Akhirnya pada tahun 2018 pihak keluarga pun juga sempat itu, Wak, menggugat pemerintah Korea Utara di pengadilannya Amerika. Hakim federal pun langsung memutuskan bahwa pemerintah Korea Utara harus membayar ganti rugi sebesar 501 juta USD ke keluarganya Otto. Tapi kabarnya sampai sekarang uang itu belum juga dibayarkan, Wak. Yang ada pemerintah Korea Utara malah nagih biaya rumah sakit selama Otto dirawat di Korea Utara. Mereka kasih bill. Bayar, kami udah membayar dia kemarin selama koma di sini gitu. Kejadian tragis yang menimpa si Otto ini juga memperkuat citranya Korea Utara sebagai rezim yang brutal. Akhirnya sejak bulan September 2017, Wak, Departemen Luar Negeri Amerika melarang semua warga Amerika untuk bepergian ke sana kecuali dengan izin khusus. Setelah kasusnya Otto nih lah. Gimana menurut kalian? Setelah dengar cerita ini, kalian masih berani liburan ke Korea Utara atau enggak? Komen. Kau Nat, nggak akan aku ke sana. Biarlah, nggak apa-apa. Oke, Wak, jadi itu tadi kejadian tragis yang menimpa Otto Warmbier. Sampai sekarang nggak ada yang betul-betul tahu apa yang terjadi selama Otto ditahan di Korea Utara itu, Wak. Coba memang di tahun 2019 kemarin ada pengusaha keturunan Korea Amerika yang cerita kalau dia ini juga sempat ditahan tuh, Wak, di Korea Utara di waktu yang bersamaan dengan Otto, katanya gitu. Nah, terus katanya dia ini pernah ngelihat ada pemuda kulit putih lagi diseret-seret sama petugas. Nah, si pengusaha ini nggak tahu pasti siapa pemuda kulit putih itu. Tapi setelah kasusnya si Otto itu mencuat, dia yakin lah kalau pemuda yang kutengok itulah si Otto, katanya. Nah, kesaksian ini lah makin menguatkan dugaan kalau si Otto ini memang betulan ngalamin penyiksaan di sana. Orang dia tengok diseret-seret, kok itu ini tengok sama si pengusaha itu. Ibaratkan berarti nggak terlalu rahasia terpencil kali lah, mungkin tempatnya orang ada orang kok di situ. Digitu aja dia diseret-seret, apalagi dalam gitu. Tapi sayangnya, Wak, nggak ada bukti valid mengenai hal ini. Nggak ada. Kalau kalian sendiri gimana? Apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Kalau kalian punya teori tentang apa yang sebenarnya terjadi sama si Otto, bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Ya.